Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam Fresh Juice hari ini, Rabu 16 September 2020. Bacaan dan renungan akan dibawakan oleh Romo Vincentius Dwi Sumarno dari Bandung. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Fresh Juice yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Vincentius Dwi dari Keuskupan Bandung. Hari ini, hari Rabu 16 September, adalah peringatan Santo Cornelius, Paus dan Martir, dan juga Santo Siprianus, Uskup dan Martir. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, baiklah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas, bab 7 ayat 31 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Kalian berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, 'Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Fresh Juice yang terkasih, ada sebuah ungkapan, menjadi tua itu pasti, menjadi bijaksana itu pilihan. Kebijaksanaan meski disebut pilihan, orang membutuhkan proses menuju kepada kebijaksanaan itu sendiri. Ada tahap-tahap yang harus dilalui dan usaha yang sungguh-sungguh dengan berbagai perjuangan. Menjadi bijaksana itu adalah kombinasi dari pengalaman hidup yang terus-menerus disinkronkan dengan penghayatan iman. Saya percaya bahwa orang yang imannya bertumbuh, kebijaksanaannya juga berkembang. Ada orang yang kebijaksanaannya berkembang, memiliki perhatian dan kepedulian pada kebajikan, kebenaran dan cinta kasih, serta kerelaan yang tulus ikhlas. Orang bijaksana tidak mutungan atau bundungan, artinya tidak mudah patah hati, apalagi patah semangat atau putus asa, kemudian ngambek dan walk out. Mereka mudah menerima masukan dan terbuka pada kebaikan pihak lain. Orang bijaksana tidak bingungan, artinya kurang memiliki prinsip alias plin-plan. Orang yang bijaksana teguh pada pendirian yang baik dan bermartabat. Orang bijaksana tidak pinginan. Mereka lebih sederhana dan tidak mau mencari keuntungan sendiri. Dalam diri mereka jauh dari sikap iri hati dan dengki. Yang ada dalam diri mereka adalah berpikir positif atau positive thinking. Bagi orang bijaksana, berpikir positif menghasilkan buah kehidupan yang sangat banyak, bahkan berlipat-lipat. Melalui Injil Lukas yang tadi kita dengarkan, Yesus mengecam orang-orang yang tidak bijaksana karena lebih suka melakukan pergunjingan karena rasa iri hati dan tidak terbuka pada kebaikan dari pihak lain. Mereka merasa bahwa orang lain sering dipandang sebagai saingan dan bukan teman dalam pertumbuhan. Mereka ingin menonjolkan diri dan merasa lebih unggul dan bermoral. Kehadiran orang lain dilihat sebagai ancaman yang bisa mengusik eksistensi mereka. Akhirnya mereka memilih menjadi tidak bijaksana karena berpikiran negatif. Saya ada sebuah kisah
yang saya ambil dari sumber salah satu media. Ada sebuah kisah dari kakek yang hidup sederhana di sebuah kampung yang bersahaja. Suatu sore, si kakek mendapati pohon pepaya miliknya di depan rumah telah berbuah. Meski baru 2 buah, tapi sudah menguning dan siap panen. Ia berencana memetik buah itu keesokan harinya. Namun saat pagi menjelang, ia mendapati 1 buah pepaya telah hilang, dicuri orang. Si kakek begitu sedih. Melihat kesedihan si kakek, istrinya merasa heran. Kemudian istrinya mengatakan, "Hanya karena sebuah pepaya, engkau sampai murung begitu," kata istri dari si kakek ini. "Bukan itu yang aku sedihkan," jawab si kakek. "Aku kepikiran betapa sulitnya orang itu mengambil pepaya kita. Ia harus sembunyi-sembunyi di tengah malam agar tidak ketahuan. Belum lagi masih harus memanjatnya untuk bisa memetiknya. Maka dari itu aku akan pinjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon pepaya kita. Mudah-mudahan dia datang lagi malam ini dan tidak kesulitan mengambil yang satu lagi," tambah si kakek. Namun ketika pagi tiba, pepaya masih tetap ada dan tangga pun tidak bergeser sama sekali. Ia mencoba bersabar dan berharap pencuri itu akan muncul malam ini. Tapi tetap saja buah pepaya itu masih di tempatnya. Di sore harinya, si kakek kedatangan tamu yang meneteng 2 buah pepaya besar di tangannya. Tamu tersebut tidak dikenalnya, namun saat tamu sudah hendak pulang, ia dengan amat menyesal mengakui bahwa dia adalah pencuri pepaya milik si kakek. Dia mengatakan begini, "Kek, sebenarnya saya ingin mencuri lagi pepaya yang tersisa. Tapi saat saya menemukan ada tangga di sana, saya jadi tersadar. Sejak saat itu, saya bertekad untuk tidak mencuri lagi. Jadi ini saya kembalikan pepaya kakek untuk menebus kesalahan saya, dan saya hadiahkan 1 yang baru saya beli untuk kakek," kata tamu itu. Saudara-saudari terkasih, sahabat Fresh Juice, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah yang di atas? Mungkin saja kita menemukan indahnya keikhlasan dan kebajikan. Namun satu hal yang penting, bagaimana pikiran positif atau sudut pandang positif membawa dampak positif yang jauh lebih indah. Mari kita kembangkan sikap positif sebagai pilihan hidup beriman kita menuju kepada kedewasaan. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 16 September 2020. Segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Romo Vincentius Dwi Sumarno untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.